Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang CBL1 pada skenario SUKA 2. Pada skenario ini, seorang anak perempuan berusia 9 tahun datang ke RSCM bersama ibunya dengan keluhan nyeri akibat sariawan dalam mulut. Keluhan tersebut dirasakan sejak 2 hari yang lalu dan belum mendapatkan pengobatan. 5 hari sebelumnya, pasien mengalami sakit tenggorokan. Namun keesokan harinya muncul sariawan di seluruh rongga mulut sehingga pasien tidak mau makan dan tidak dapat penyakit gigi seperti biasanya. Pasien mengaku baru pertama kali mengalami kondisi seperti ini dan tidak terdapat kelainan pada bagian tubuh lainnya, di mana riwayat kesehatan umum pasien baik dan juga tidak memiliki riwayat inap, penyakit kronis maupun alergi. Riwayat imunisasi masak anak-anak lengkap dan tidak ada anggota keluarga yang mengalami kondisi serupa. Pasien tidak masuk sekolah, sedemikian juga beberapa teman sekolahnya karena mengalami demam. Pada pemeriksaan ekstraoral ditemukan kelenjar limfa mandibula kanan dan kiri teraba membesar serta nyeri tekan. Pada pemeriksaan intraoral terdapat pembesaan papila intradental dengan disertai eritema atau kemerahan, serta user taper pada mukosa bibir, dan juga daerah palatum. Baik. Pada pemeriksaan subjektif ditemukan bahwa anak perempuan 9 tahun ini mempunyai sariawan di mulutnya sejak 2 hari yang lalu. 5 hari sebelumnya itu sudah sakit tenggorokan dan juga demam. Dan pada pemeriksaan objektif ditemukan bahwa kelenjar getah beningnya atau kelenjar submandibular kanan kirinya teraba dan juga membesar dengan konsistensi lunak. Dan juga ada pembesaran gingiva intradental dan juga ada eryematosa atau kemerahan di sekitarnya. Kemudian ada ulcer dan ulkus multiple pada mukosa bibir, pipi, dan juga daerah palatal. Untuk asesmennya, diagnosis pada kasus ini merupakan PHGS atau primary herpetic gingivostomatitis yang merupakan infeksi primer dari virus HSV1 atau human herpes simplex virus 1. Kemudian diagnosis diferensialnya merupakan hemangina dan juga erythema multiforme. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan pada kasus ini, yang pertama itu ada pemeriksaan histologi, kemudian pemeriksaan darah lengkap, ada pemeriksaan antibodi juga. Kemudian tanda gejalanya, yang pertama tandanya adalah mukosa mulut berwarna merah, kemudian gingivitis akut generalisata, kemudian ada ulkus multiple yang nyeri, ada pembesaran kelenjar submandibula, dan juga untuk gejalanya ada demam tinggi, sakit kepala, sulit menelan, dan juga sakit tenggorokan. Untuk gejala prodromalnya itu ada kehilangan nafsu makan dan juga malais. Nah, untuk faktor predisposisi pada kasus ini dan etiologinya adalah yang pertama itu etiologinya adalah herpes simplex virus 1 yang ditularkan melalui droplet dan juga tidak akan hilang, virus ini tidak akan hilang dari tubuh tapi menetap secara laten di ganglion trigeminal atau di nervus 5. Ini dapat mengalami reaktivasi jika ada triggernya. Untuk faktor predisposisinya itu yang pertama itu karena usia anak, yaitu anaknya usia kan 9 tahun. Di sini faktor predisposisinya itu dikarenakan usia anak masih di antara 6-10 tahun. Karena anak umur segitu itu belum memiliki antibodi spesifik. Kemudian bisa juga karena adanya penggunaan alat makan atau minum yang bersamaan. Atau yang terakhir itu ada kondisi imunokompromis. Nah, kemudian macam-macam penyakit menular di rongga mulut yang dikarenakan oleh bakteri, virus, dan jamur. Yang pertama itu bakteri, itu karena bisa jadi penyakitnya itu sifilis, bisa jadi TBC juga atau gonorea. Kemudian untuk virus, penyakitnya itu bisa berupa varicella, herpes zoster, atau herpangina. Dan untuk jamur, penyakitnya itu bisa oral candidiasis atau oral thrush. Nah, kemudian untuk patogenesis pada kasus ini yang pertama itu dimulai ketika virus masuk ke dalam tubuh. Dan melalui mukosa ini, virus berikatan dengan epitel. Kemudian membran virus menyatu dengan inang dan terjadi replikasi. Nah, di infeksi primer itu virus tersebut yang sudah terreplikasi itu membentuk vesikel, di mana ini nantinya akan pecah menjadi ulcer. Kemudian jika sudah virus ini kan tadi disebutkan bahwa virus ini tuh sebenarnya nanti bakal laten di syaraf trigeminal atau di nervus 5. Nah, nanti di syaraf trigeminal itu si sel akan membuat siklus laten yang nantinya bisa direaktivasi ketika ada pemicu tertentu. Nah, nanti ketika sudah seperti itu
akan adanya akan ada infeksi sekunder. Salah satunya itu ada herpes labialis. Nah, untuk treatment planning pada kasus ini, yang pertama itu ada KIE atau dental health education, kemudian ada terapi antivirus, dan juga ada medikasi dan kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Terima kasih.